Halo, selamat pagi. Video ini berisi tentang petunjuk pengerjaan untuk exercise 23 serta penjelasan tentang materinya ya. Nah, materi exercise 23 itu tentang tentang penggunaan metode cost of sales dalam accounting. Jadi di sini diceritain bahwa biasanya masing-masing negara itu punya kebijakannya masing-masing dalam memilih metode untuk pengalokasian beban. Ada yang menggunakan period accounting, ada yang menggunakan case of sales accounting. Nah, di sini juga diceritain bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa itu biasanya tuh menggunakan period accounting, tapi sekarang beralih ya, now switching to cost of sales accounting. Kenapa? Karena bisa lebih meyakinkan untuk investor yang berasal dari internasional gitu. Nah, kemudian jadi apa sih bedanya antara period accounting sama cost of sales accounting? Oke, di sini diceritain nih, kalau cost of sales accounting itu adalah membagi cost of goods sold itu ke dalam eh, sebentar, untuk menghitung gross operating profit. Sedangkan dalam period accounting, total cost of production itu dikurangi dari revenue. Nah, jadi intinya adalah kalau kita menggunakan metode cost of sales accounting, itu si bebannya itu dialokasikan atau di-split itu ke dalam beberapa departemen. Apakah itu dihasilkan oleh manufacturer, atau sales, atau administrasi, atau bagian R&D gitu ya. Jadi masing-masing beban itu dialokasikan sesuai dengan fungsi, areal fungsinya gitu. Nah, ini ada penjelasannya secara detail gimana ceritanya. Nah, tapi kita bahas aja yang sesuai dengan konteks yang dibahas pada exercise 23 ya. Nah, di exercise 23 itu tugasnya adalah mana tadi? Oke, tas 1 ya. Jadi exercise 23 itu terbagi menjadi 2 tas, yaitu tas 1 dan tas 2. Tas yang pertama itu adalah mendisplay area fungsional di dalam dokumen. Tadi kan saya bilang bahwa kalau kita pakai akuntansinya menggunakan metode cost of sales, maka si cost atau si expense tadi akan di-split ke fungsional areanya itu asalnya dari mana gitu. Jadi sebelum kita nge-split, kita mesti tahu dulu nih fungsional area yang terhubung atau terkait atau berhubungan dengan si expense tersebut itu sumbernya dari mana aja gitu ya. Nah, di tas 1 ini kita mau cari tahu nih functional area itu yang mana aja gitu ya. Oke, saya akan buka SAP isi akses dulu sebelum kita mulai pengerjaan untuk tas 1 ini. Oke. Oke, saya sudah buka layar SAP isi akses. Kita buka dulu menunya ya. Yang pertama adalah kita masuk ke bagian accounting, lalu financial accounting, accounts payable, lalu account, kemudian display, change line item. Saya klik 2 kali. Kemudian untuk bagian vendor account, kita masukkan nama vendornya, yaitu agency, lalu bintang pagar-pagar berarti grupnya, kemudian 2 digit nomor presensi. Nah, selanjutnya kita masukkan company code-nya. Company code-nya itu adalah 1000. Habis itu 2 data yang kita masukkan, kemudian kita klik execute. Oke, di sini ada 5 item yang terdisplay. Kemudian double click on an item. Oke, saya coba klik yang mana ya. Jadi di sini ada 5. Ada 5, kita pilih yang mana. Oke. Double click on an item. Oke, saya klik yang ini deh, yang nomor 1 ya di nomor dokumennya. Terus kita disuruh untuk double click. Wait, print screen dulu tampilannya vendor line item display. Di print screen kemudian copy paste ke Word. Kalau sudah, saya klik 2 kali ya. Oke, di sini ada oke. Kemudian kita coba lihat ini adalah data tentang display dokumen ya. Nah, terus habis itu kita diminta buat choose dokumen overview. Kalau dokumen overview itu berarti kalian cari
tombol menu yang ada gambar pemandangan atau gunung ya. Nah, ini saya nemu di sini dokumen overview. Oke, kemudian diminta untuk double click on expense item. Wait, jadi di sini kalau transaksi yang sedang saya buka itu adalah tentang real estate agency sama occupancy cost. Berarti kan expense itemnya yang occupancy cost ya. Nah, ini diminta buat double click on expense item. Oke, saya klik yang ini ya, occupancy cost-nya. Bisa nggak? Oke, nah udah muncul nih display dokumen line item. Nah, di sini kita cari functional area-nya tuh apa ya. Nah, silakan saudara print screen dulu. Di sini kita cari ya. Oh, ini ada bagian additional account assignment, itu ada functional area-nya sesuai kayak di modul ya. Kodenya adalah 0400. 0400 itu apaan? Kita klik coba ya, cari. 0400 tadi kan. 0400 itu di wilayah administration. Nah, gitu. Jadi kita bisa tahu si expense-nya ini itu sebenarnya dibebankan itu ke area fungsional yang mana? Oh, ternyata bagian admin gitu. Jadi caranya adalah seperti itu. Silakan saudara coba di print screen ya yang bagian tampilan ini yang judulnya di atas adalah display dokumen line item ya. Oke, itu saya akan coba yang lain ya. Saya balik lagi ke vendor line item display, saya klik yang nomor 2. Kita mau lihat lagi itu tadi pembebanannya pakai apa. Nah, jangan lupa diklik yang bagian dokumen overview. Klik. Oke, terus diklik yang bagian cost-nya. Oke, ini cost-nya yang mana ya? Sebentar. Ini description input text real estate. Input text kali ya. Coba saya klik. Oh, ini nggak ada. Yang nggak ada nih. Oke. Mungkin nggak semuanya muncul apa ya. Wait. Saya coba cari yang nomor terakhir. Nomor terakhir. Kemudian dokumen overview. Ini juga input text. Oke, jangan. Ini apa sih nominalnya berapa sih? Ini yang ini deh, yang kode angka-angka ini ya, saya klik. Oh, ini call center-nya malah nggak diisi. Oke, berarti kita cuma dapat satu yang tadi yang dibebankan ke bagian expense administrasi. Oke, kalau sudah silakan saudara back aja, terus di /n ya, kita balik lagi ke SAP Isi Akses untuk pengerjaan task berikutnya, yaitu task 2 untuk exercise 23. Task 2 itu ceritanya adalah membuat berarti laporan laba rugi ya berdasarkan cost of sales, berdasarkan metode cost of sales ya. Nah, di sini ada step-stepnya, kita akan coba langsung aja kerjain di SAP Isi Akses, oke. Nah, ini kita langsung aja ke menu accounting, financial accounting, kemudian general ledger, lalu information system, kemudian general ledger report, lalu balance sheet. Emang ada, bentar-bentar, dokumen, wait, general ledger, kemudian balance sheet and profit loss statement, cash flow, lalu general, kemudian actual comparison, kemudian profit and loss statement, oke. Profit and loss statement using cost of sales accounting, cost of goods sold. Oke, yang mana sih? German trade law. Oke, kita pilih yang ini. Lalu, oke, ini ada note bahwa you cannot use executed report in general new ledger. Oke, saya centang aja
ya. Kita masukin data tentang company code yaitu 1000, lalu kemudian fiscal year, fiscal year-nya 2021 udah betul ya. Lalu expenditure type, where is it? Expenditure type classic drill down report. Expenditure type-nya mana? Ini udah mentok ya. Finstate. Oh, nggak tahu nih, nggak ada nih. Oke, yang bisa saya masukkan adalah data tentang company code, yaitu 1000, kemudian fiscal year-nya 2021, lalu expenditure type sama fin state-nya itu tidak bisa saya pilih. Kemudian emang ada notifikasi editing was terminated. Oke, kita akan coba execute aja. Nah, ini nggak bisa. Berarti drill down report. You can define implementation. Apa sih ini? Implementation guide. Oh, I see. Ini ya, output type-nya kita pilih yang classic drill down report. Ya, terus udah finance statement nggak bisa. Udah saya execute, tetap nggak bisa. Oke. Oke, berarti terakhir kita sampai sini. Kalau kamu dapat note juga, silahkan di print screen, agak dikebawahin, kesampingin ya, supaya kalian bisa menyajikan ada selection animal sama note-nya, notifikasinya bahwa memang udah maksimal sampai di sini aja. Oke. Why? Why? Oke, kalau sudah di print screen, silakan saudara copy paste. Kemudian kita balik aja langsung ke, wait, kita balik ke SAP isi akses aja. Nah, itu untuk pengerjaan untuk tas 2. Saya rasa untuk exercise 23 sudah cukup ya pengerjaannya. Ini adalah exercise terakhir di ERP accounting. Jadi ya sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.